Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita datang ke kebun lagi ya, karena kita mau perawatan. Bagaimana caranya kita merawat pisang ini ya teman-teman, yang tanaman udah ini hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Perlu perawatan, ini hampir 2 bulan udah begini. Kita caranya ini tinggal bersih rumput di bawah pohon. Setelah itu selainnya kita bersih rumput di bawah pohon, nanti kita semprot ya, karena ini kalau mau kita tebas ini ya agak lumayan lebar, jadi agak kewalahan teman-teman. Cuman kita semprotnya bukan pakai obat yang kuning teman-teman, pakai obat hijau yang supaya kita tidak pengaruh ke tanaman. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu setiap hari mengikuti channel Wiratadaya ya, Wiratadaya Pertanian dan Organik ya, pertanian organik khususnya untuk daerah wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini yang lagi mengacu ke mengolah limbah-limbah untuk pupuk tanaman pisang dan lain-lain ya teman-teman. Kita limbah sampah, limbah ini ya, limbah rumput-rumput liar teman-teman yang kita kumpulin. Jadi pembahasannya untuk pisang teman-teman ini lebih mudah ya. Untuk pisang ini lebih mudah pekerjaannya, lebih mudah perawatannya, walaupun agak lambat panennya, tapi itu untuk nanam sekali panennya berkali-kali teman-teman ya. Jadi teman perlu diketahui, kalau nanam pisang ini skala misalkan 200 pohon atau 300 pohon teman-teman, itu sudah lumayan teman-teman ya. Karena hasilnya untuk saat sekarang dari petani ini teman-teman, dalam satu sisir ini udah 5.000 sampai 6.000 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya lahan kosong atau lahan sempit itu bisa dikembangkan ya. Jadi apalagi ini masa yang akan datang teman-teman, setahun ke depan ini teman-teman, karena ibu kota juga udah ditempati, insya Allah kita petani ini akan jaya teman-teman ya. Akan jaya apa? Itu yang rajin ya. Tapi kalau petaninya cuman kadang ke kebun kadang enggak, itu ya enggak jadi sukses teman. Yang bikin sukses itu teman-teman sebenarnya bukan pupuk, bukan duit. Diri kita sendiri ini yang rajin lah teman-teman. Pupuk sama duit ini hanya untuk untuk nambah ya teman-teman. Karena saya udah alami teman-teman, saya nggak punya duit, nggak punya pupuk, tapi bisa tani. Karena niat kita ini udah kuat, niat kita mau tani ya. Bagaimana caranya kita tidak punya modal bisa tani? Bagaimana caranya kita tidak punya modal bisa sukses? Nah itu teman-teman, kita yang perlu kita pelajari, karena tani itu bukan hanya modal yang diperlukan ya. Yang diperlukan utama adalah keyakinan kita percaya diri bahwa kita tani harus bisa. Modal ini hanya tambahan ya teman-teman ya, tambahan ya. Karena sekarang teman-teman, orang punya modal banyak yang gagal taninya. Karena mengandalkan tenaga orang, kita nggak pernah turun ke lapangan. Sekarang teman-teman punya modal hanya nyuruh orang, teman-teman tongkrongan di rumah aja, itu bukan tani teman-teman namanya ya. Itu mau lebar duit ya. Kalau yang tani yang bagus teman-teman, kita ke ladang ya, kita turun tangan ke kebun, ke ladang, ada yang bantu, nah itu yang kita bayar. Nah itu namanya petani ya teman-teman. Tapi kalau ya ini uang kamu cangkol sana, kamu semprot sana, itu namanya bukan tani teman-teman, itu orang bisnis ya. Beda sama orang tani. Kalau orang tani ini pagi-pagi kita udah ke ladang, kita lihat tanaman kita kurang apa, itu ya. Jadi teman-teman, kalau yang dinamakan orang tani sukses tanpa modal tapi bisa sukses teman-teman, itu ya. Kalau cara yang punya modal tadi teman-teman, kalau sampai jong, nah modal banyak itu tadi jongnya bukan karena apa teman-teman. Di Kalimantan ini yang belum stabil kan harga teman-teman. Kalau kita sudah misalkan nanam tomat sampai
1 hektar, cabai 1 hektar ya misalkan. Nah, terus pisangnya 1 hektar. Pas kena harga turun, kita kan jong teman-teman ya. Karena saya udah ngalami tahun 2024 kemarin teman-teman, nanam cabai, nanam tomat, nanam bawang, sekali harga turun itu bareng teman-teman. Jadi gulung tikar itu teman-teman. Tapi saya tidak minder. Kalau petani itu walaupun gulung tikar masih tetap bisa tani teman-teman. Beda sama yang lain-lain termasuk pemborong, dagang, kalau udah tekor kan bingung modal ya. Kalau tani enggak. Tani ini walaupun habis jong, habis tekor itu masih bisa tani karena tenaga kita ada gitu ya. Itu kunci sukses kita petani. Kita satu-satunya harus selalu rajin dan telaten teman-teman. Kita percaya diri, orang bisa, kita harus bisa. Lah, yang bikin di sini kurang banyak petani itu teman-teman, orang-orang takut sama harga teman-teman ya, takut sama harga, takut nggak laku, takut nggak apa. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada teman-teman ya. Zaman sekarang ini apapun yang kita petani tanam itu laku teman-teman. Apalagi IKN ini sudah dekat ya. Nah, kita dari IKN cuma 4 jam aja ya, dari perbatasan ini 4 jam ke IKN. Sekarang ini buah poka aja laku dijual teman-teman. Apalagi termasuk pisang ini ya komoditi nomor 2 di sini nih ya, komoditi nomor 2 ya. Nah, karena yang satu padi, jagung, pisang ya, itu di sini termasuk ya nomor 3 teman-teman ya, komoditi nomor 3 di Kalimantan Timur perbatasan ini. Karena teman-teman di sini sudah hampir 40% yang budidaya pisang, 30% budidaya jagung. Kalau padi cuma 20% teman-teman kan. Padi ini bukan apa, yang nggak ada lahannya teman-teman. Lahannya udah jauh ya, udah jauh sana, kebanyakan di sawit. Dan orang-orang sini kebanyakan petani sekarang ini yang dikejar terong, cabai, tomat, jagung, pisang teman-teman. Itu yang diidam-idamkan orang Kalimantan Timur perbatasan Kalsel ini ya. Itu aja yang diincer. Setiap petani kita datangi itu aja yang ditanam teman-teman ya. Jadi karena yang tanaman itu udah hal yang biasa. Nah, kita sering bikin video itu hanya pisang, jagung, karena itu yang pokok teman-teman ya. Yang pokoknya itu banyak petani pemula yang belum tahunya karena ragu ya teman-teman. Ragu bahwa tidak ada pembelinya, padahal kalau pembeli kurang bahannya di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.